Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kaifa halukum jami'an? Ayatullah. Khair, alhamdulillah. Baik, ya. Alhamdulillah ya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala ya atas banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan yang paling pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman dan juga Islam. Yang ini patut antum syukuri. Patut antum syukuri di mana di akhir zaman ini ya, antum lihat banyak sekali kerusakan di masyarakat ya. Antum lebih tahu lah kerusakan apa. Antum kan yang lebih update, lebih muda ya. Kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di sisi kebalikannya ya, para ahli ilmu ya, para ustadz itu telah banyak selama pandemi ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemarin kita dapat kabar sama-sama bahwasanya ustadz yang pernah ngisi di sini, ustadznya Ustadz Pinta, gurunya Ustadz Pinta, Ustadz Pengadilan Harahap, semalam berpulang ya. Berpulang, beliau meninggal semalam kira-kira jam pagi ya, pagi hari beliau meninggal ya. Beliau telah banyak menghasilkan murid, salah satunya Ustadz Pinta, murid beliau di sini, Ustadz Permana, Ustadz Wahyudi, itu murid beliau di Akademia Sunnah dulu. Beliau berpulang ya. Maka salah satu rusaknya akhir zaman, dekatnya itu dengan hari kiamat, Allah cabut keberkahan ilmu, Allah cabut ilmu dari umat kita ya. Dengan apa Allah cabut ilmu itu? Bukan dengan Allah tarik buku-buku ini dunia, enggak. Tapi dengan Allah wafatkannya para ulama, para ustadz. Sementara orang-orang munafik, kafir, antum tengok nih, banyak kali wasilah kebodohan sekarang. TikTok lah, apa lagi? Pasti antum lebih tahu lah ya wasilah-wasilah tersebut. Sementara sangat banyak wasilah kebodohan orang-orang alim berpulang ya. Antum ini sekarang pemuda ini ya, agama kita ini ya, salah satunya adalah jangan tangan antum-antum nih, di tangan Pak Hajri, Farel, anda lupa namanya, Pak Aidil, Hakim, Nelson, Muaz, dengan siapa antum? Dapi ya. Kita kan berteman di Facebook Dapi ya. Masya Allah. Ya, tahu ada ya. Oke, ya. Jadi di tangan-tangan antum ini nak, di tangan-tangan kita lah. Anda kan masih muda juga, emang antum aja yang muda ya. Jadi kalau kita nggak serius belajar, apalagi sekarang ini namanya zaman fitnah. Bukan fitnah syahwat, bukan fitnah syubhat aja. Covid ini pun fitnah sama kita. Betul nggak? Fitnah nggak sama antum? Antum mungkin kalau libur ada yakin 1 minggu, 2 minggu, sebulan suka. Tapi kalau namanya libur setahun, pasti antum pun suntuk. Ya kan? Kebiasaan. Mungkin antum sebelum pandemi termasuk orang-orang yang sering sholat subuh berjamaah. Betul? Ketika pandemi menghantam, sholat subuh matahari terbit. Betul? Betul apa betul? Betul lah. Masa enggak? Masya Allah ya. Nggak usah diingkari nak ya. Covid ini bikin kita putur, nggak ke masjid ditanya orang tua, uzur nak Covid, kan seperti itu ya kan? Sekarang kita sikit-sikit uzur Covid, gara-gara nggak ke masjid uzur Covid, ya kan? Padahal kita main warnet, ya kan Dersan? Padahal kita nongkrong di warung di halat, ya kan Dersan? Oh, kan, anak kan nanya aja, nggak gitu, nggak. Itulah fitnah tadi nak. Kalau antum nggak serius belajar, cuma antum nengok TikTok, main hego aja ya kan, nonton YouTube, cemana? Ya nanti meneruskan yang meninggal itu ya kita, antum-antum ini. Kalau nanti antum nggak bisa meneruskan, nggak mungkin anak STM sana yang teruskan nak. Nggak mungkin orang-orang yang di bawah kolong jembatan yang bertato-tato itu ceramah di masjid. Nggak ada cerita kayak gitu, kecuali lain dia bertaubat ya. Ini kan kita nengok dari dasarnya. Ya antum-antum ini lah penerus-penerusnya. Nanti khutbah hari raya,
Ustadz Mu'ad kan, Masya Allah ya kan, khutbah Jumat di Masjid Al-Mukhlisin, Ustadz Muhammad Nilsen Ihsan Halim Nilsen, Masya Allah. Ustadz daurah datang ke kota Jakarta, Ustadz Solihul Fajri, barulah ya kan, gaya antum. Ini Ustadz lagi ini nggak ada apa-apa ya, aku udah jadi Ustadz di Indonesia sekarang. Ya kan, barulah tuh kaca-kacanya ada. Dulu dia nggak pandai jadi ngajar, tapi udah aku jadi Ustadz nih sekarang. Itu Ustadz Syafik itu kira-kira dulu belajar kayak antum apa enggak? Atau dia mainin warnet aja? Kerjanya main TikTok, atau Ustadz Firanda itu dia main TikTok tiba-tiba jadi dokter? Nggak mungkin. Coba ada yang nanti tuh jadi Ustadz tiba-tiba itu belajar main-main. Ustadz ditanya nanti sama jamaahnya, apa hukum main game? Mau dijawab haram awak main game. Mau nggak dijawab haram di sorot satu Indonesia. Apa hukum main TikTok joget-joget Ustadz? Mau dijawab haram awak punya konten TikTok nengok joget-joget ya kan Ustadz? Mau dijawab halal, menghalalkan yang diharamkan Allah, kan bingung ya kan? Bingung nggak Muas? Bingung. Antum lah misalnya ditanya misalnya sama adik antum, adik kelas lah ya kan, Bang, apa hukumnya kita ngedit video jadi anjing, jadi kucing gitu kan, kayak TikTok itu jadi apalah, boleh gak? Antum jawab kayak mana? Ya kan, teman tanya, antum kan tahu nih orang Ulunuha, ditanya sama adik-adik masjid. Jika manusia kayak itu haram, Masya Allah. Oke. Sekarang Bang, apa hukum main warnet, main game online yang sampai melalaikan tak sholat berjamaah? Enggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, ini kan sulit menjawabnya kan? Sulit menjawabnya kalau kita melaksanakannya. Oh, kalau nggak melalaikan boleh. Betul, berarti cocok lah antum anak Ulunuha dah. Seperti itu ya ikhwan ya. Jadi antum perlu sabar namanya ya. Karena memang apa ya ikhwan? Salah satu dekatnya tanda hari kiamat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum tahu juga mungkin ya. Itu banyaknya kematian mendadak. Antum tengok sekarang. Sikit-sikit kita mengucapkan kalimat istirja, innalillahi. Kita tengok buka grup ada yang meninggal. Buka Facebook ada yang meninggal. Pergi keluar ada yang meninggal. Di mana-mana banyak yang meninggal ikhwan ya. Enggak karena Covid, karena penyakit yang lain. Enggak karena penyakit tabrakan. Banyak ya ikhwan ya. Jadi kalau kita sebagai generasi muda, kita ya, bukan antum aja, Anda pun generasi muda ya. Jarak kita kan paling 10 tahun aja umur kita, 10-15 tahun. Kalau kita ini nggak memanfaatkan kesempatan sekarang ini ya untuk apa namanya yang bermanfaat, belajar qiraah pun kita malas ya kan, bawa bukunya pun tidak, pal bukunya ini saya yakin antum, Anda yakin Anda punya antum yang ini. Ini kan terusan dari Ustadz Syahrul semalam. Semalam ke 10. Oh, udah dipulangi. Ya. Oh, pantas lah. Gimana mau belajarnya? Ya. Kalau antum belajar pun nggak serius, kayak mana coba? Antum bayangkanlah coba, adik-adik antum lagi, anak antum, atau nantilah antum cerita sama anak antum, papa dulu di Pondok Ulunuha kayak mana belajarnya? Atau Abi Nelson ya kan, anaknya nikah pula sama Arab Saudi, Denmark Saudi jadinya kan. Papa Nelson dulu gimana belajar? Oh, papa termasuk yang rajin alfa ya kan. Gimana coba antum ketika ditanya? Pasti ditanya nah ya. Kita di sekolah, ya antum nggak pasti nanya kayak mana sekolah dulu sama orang tua antum kan. Bapak lu sekolah kayak mana? Abi kayak mana? Sekolah Umi kayak mana? Pasti kita ajak. Gak mungkin kita jawabnya bohong. Kalau kita nggak bisa jadi panutan, gimana kita coba? Kita cerita bohong, nggak berkah. Kalau kita ceritakan yang sebenarnya, oh papanya kayak gitu, beda warnet. Gimana aku mau serius belajar? Payah nak. Kalau nggak bisa pak, tapi anak muda katanya. Kayak jawaban antum lah. Antum tahu kan? makanya selalu perhatikan nak ya. Kata Nabi SAW kan, antum hafal semua, yakin kamu tadi nutudan ya kan? Sebagaimana kamu akan mendapatkan apa yang kamu perbuat. Kalau antum melawan orang tua saat ini, pasti antum akan dilawan sama anak antum. Kalau antum susah dibilangi saat ini jadi murid, pasti nanti antum jumpai murid yang susah dibilangi juga. Kalau antum tidur pas belajar, pasti antum jadi guru, nanti ada murid antum yang tidur. Itu udah hukum
Ya, kama tadinu tudan, ya. Sebagaimana kamu berbuat, ya kamu akan dibalas. Ustaz Yopi aja yang baik, nak, ya kan? Dapat murid macam-macam dia. Ustaz Yopi baik enggak? Ada yakin Ustaz Yopi di sekolah baik? Dia nurut betul enggak, Bos? Tapi muridnya enggak? Hah? Tapi kalau muridnya dulu masuk 9D, apa diam kayak dia? Enggak. Semua. Nah, benar enggak? Akan dibalas sesuai dengan itu yang baiknya. Antum bayangkanlah coba. Antum berkaca sekarang sama diri antum, Nelson, coba. Antum berdiri nanti. Antum dengan tingkahnya kayak gitu, antum nanti jadi guru 10 atau 15 tahun lagi yang akan datang. Antum berdiri. Cuman lah sikap antum sebagai seorang guru. Pusing, mau marah, ini cerminan diri awak. Mau gak marah, dibiari cebada. Masa sekarang ini aja, nak. Ini masih masa, ya dibilang masih masa belum peralihan lah, peralihan karena hancur. Ya ini peralihan karena kayak mana masa antum nanti, anak-anak antum nanti 10-15 antum bayangkan lah, ya. Istilah ini mohon maaf ya, ini bahasa vulgarnya udah ya. Kita di sebagian besar bahkan orang Islam, ya, perzinahan atau istilahnya itu bahasa gaulnya freak sex itu udah biasa. Itu udah biasa. Padahal kata Nabi SAW, ya, salah satu penyebab tersebarnya penyakit wabah di seluruh dunia karena meratanya perzinahan. Itu salah satu penyebab meratanya wabah di seluruh dunia. Sekarang negara mana di muka bumi ini, ya selain yang dijaga Allah, yaitu dua Al-Arabiyah itu Mamlakatus Saudiyah, nggak ada, mohon maaf, perlontian itu nggak ada di atas muka bumi ini. Semuanya ada. Itu jadi kebutuhan, itu jadi dianggap lumrah. Orang hamil sebelum nikah itu lumrah. Kayak mana nggak Allah turunkan bala, nak? Ya, itu dosa besar dianggap biasa sama masyarakat kita. Itu satu. Yang kedua, minum-minuman keras. Ini mohon maaf, bukan mengkritik pemerintah. Ya ini kita nggak cerita pemerintah ya. Semalam itu bahkan mau dihalalkan miras, antum bayangkan. Antum bayangkan di masa antum jadi orang tua, miras sudah dihalalkan. Antum ke kedai, sekarang nggak ada jual miras. Kalau udah dihalalkan pemerintah, nanti dia bersanding sama Aqua Bintang, bersanding sama. Antum bayangkan kerusakannya, nak. Antum persiapkan untuk, kalau antum nggak ada ilmu untuk mempersiapkan itu, antum ikut tergerus arus. Tinggallah sejarah. Antum udah jadi orang out-outan juga rusak. Ya Allah, nyesal kali aku udah belajar di Ulun Nuha. Sekarang yang tinggal di kepalaku qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bahasa Arab yang tinggal ana antum. Sama bahasa-bahasa kortor, kalbun lah. Nah, itu ingat, anda yakin sampai tua ada ingat pasti, ya. Pasti ada yakin antum ingat kalau kayak gitu. Antum coba pikirlah tuh, posisikan antum 10 tahun lagi ke depan. Antum yang berada di posisi orang tua, antum punya anak perempuan, antum punya kakak, antum punya adik, antum posisikan coba. Kayak mana masa-masa itu coba. Kalau masa sekarang aja udah kayak gini. Dulu nak, yang dulu lah kita cerita, belum ada namanya Facebook, Instagram atau TikTok. Namanya anak di pinggir di dalam kamar itu, nggak ada laki-laki yang bisa dekati. Sekarang laki-laki bisa tembus tembok, masuk. Bahkan nengok perempuan tuh joget-joget di balik tembok. Dari apa? Aplikasi. Dari TikTok, ya. Dari apa lagi? Banyaklah wasilah-wasilahnya. Memang dia di rumah nggak malam mingguan, di dalamnya joget-joget. Antum tengoklah, si Farel tengok, Nelson tengok, semua. Ini lebih bahaya. Zaman dulu namanya orang perempuan udah di rumah aman sama orang tuanya. Zaman sekarang nggak bisa dikontrol. Ya nggak bisa dikontrol anak. Banyak-banyak berdoa aja lah. Ya, banyak-banyak berdoa. Mungkin sebagian berdoa, orang tua berdoa kayak gini ya mungkin ya. Ya Allah, udah jagalah anakku dimanapun dia berada walaupun aku nggak tahu. Mungkin sebagian orang tua kita berdoa kayak gitu ya, nggak terkontrol lagi. Apalagi antum kayak gini, udah besar-besar badannya, kayak Muas udah besar, Nelson, antum Farel, antum udah bisa numbuk bapak antum, betul nggak? Udah bisa antum melawan bapak antum, orang tua udah makin tua, ya kan? Tapi ingat selalu kama tadi itu dan ya, sebagaimana kau memperlakukan orang, kau akan diperlakukan seperti itu. Itu udah pasti, wajib, ya pasti. Ya, bahkan dalam agama kita juga ada Nabi SAW berkata ya, kalau kita kita nggak melakukan dosa tersebut, misalnya kita nggak menceritai orang yang suka minum minuman keras, tapi kita terus menceritakan keburukannya, kita cerita aja, maka kata Nabi SAW ya, Allah tidak akan mewafatkannya sebelum dia melakukan dosa tersebut. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Jadi kalau kita terus menceritakan keburukan orang lain, misalnya si fulan itu memang dia tukang berjudi, apa, kita gibahi, Allah nggak akan wafatkan kita sebelum kita kayak dia. Tuh, apalagi kita melakukan hal yang sama. Antum bayangkan coba, kita cuma sekedar ngomong, nggak Allah wafatkan sebelum melakukan dosa tersebut. Kalau kita terus menerus menceritai atau kita menggibahi saudara kita tersebut, ini antum pokok pentingnya yang penuh antum harus perhatikan ya. Kita bukan membanggakan diri ya, bukan membanggakan diri, tapi inilah kenyataan yang ada. Orang-orang yang seperti yang antum ini yang belajar agama itu cuma sekarang limited edition sikit di masyarakat ya. Yang pernah megang buku qiraah antum hitung anak mudanya. Yang pernah belajar Arabiyah baina yaday antum tahu. Coba yang belajar bahasa Inggris, bahasa yang lain, BTS saja antri ya kan sampai berhari-hari. Itu banyak kayak antum ini limited. Dan di antara antum ada lebih limited, gak terpengaruh lagi. Itu sangat sedikit sekali orangnya yang mungkin gak terpengaruh dengan dunia luar. Makanya antum harus kejaga kemurnian limited antum itu ya. Dia katakan limited itu karena ada yang berharga dari diri kita. Antum ini ada yang berharga diri antum. Walaupun antum menghafal 1 juz, itu luar biasa antum harus patut syukuri di tengah-tengah yang lain wallahi dulu pas kuliah 2/3 kawan anak di kampus umum itu nggak bisa baca Al-Quran wallahi. Jadi kalau anak satu kelas itu 54 dulu yang nggak bisa baca Quran itu 2/3 atau 30 orang nggak bisa baca Quran. Bahkan mau ujian komprehensif baca Al-Quran, mereka nembak bayar orang supaya nggak ketahuan. Karena nggak pakai foto kartu komprehensif itu. Itu tahun Anda 2014 kuliah 7 tahun yang lalu. Tuh bayangkan, sekarang mungkin merata. Sampai mereka itu ya, kalau pelajaran ke Muhammadiyah, Anda kan Muhammadiyah ke Muhammadiyahan, kan itu kadang ada baca Quran. Kalau disuruh itu pas bagian dia udah ditulis dari rumah itu bacaan pakai bahasa Indonesia. Banyak, sebagian besar. Makanya anak katakan antum limited. Jaga kelimitedan antum itu. Ditulis antum, bayangkan antum bersyukur walaupun antum ya dianggap di sini satu juz itu sedikit, tapi antum bersyukur antum berada di lingkungan baik, belajar bahasa Arab. Toh belajar bahasa Arab mereka baca Quran pun tak paham. Tapi kalau bicara agama di Facebook, presiden nggak ngerti agama begini. Wah, antum jangan yang kayak gitu, yang baca Quran dia nggak pandai tapi mengkritik orang jago ya. Jangan antum pertahankan apa yang ada di diri antum itu. Anda ini ya mungkin kalau ustaz-ustaz di sini kebanyakan bergaulnya karena mereka pesantrenan ya, mereka banyaknya bergaul dengan ya orang-orang baik juga. Kalau Anda ini survive-nya, Anda itu seringnya namanya Anda sekolah dari SD sampai Anda kuliah, Anda itu survive-nya main-mainnya ya sama orang-orang biasa gitu loh. Bahkan Anda punya kawan dulu, ini sampai parahnya ya ya. Dulu kami pergi sama-sama naik kereta, sholat di masjid ya kan. Sebagian ini di masjid rumah Allah laki-laki, kami sholat yang sebagian yang melaksanakan sholat, sebagian nunggu di teras. Itu zaman antum bayangkan. Sebagian nunggu bukan ikut sholat, yang lain ikut sholat. Misalnya kami itu pergi 8 orang, yang sholat 3-4 orang, yang lain cuma nunggu di teras. Antum bayangkan otaknya di mana lah kayak gitu. Ini masjid rumah Allah, tinggal sholat aja kami duduk, apa payahnya? Tapi hidayah itu milik Allah. Udah di masjid jadi masjid ya tuh, baik dia cuma duduk nunggu, bukan ikut sholat. Dia orang Islam, mengakunya KTP-nya Islam, udah balik, nggak mungkin haid, laki-laki. Itu banyak, dan itu dikatakan masyarakat masih orang baik karena dia cuma nggak sekedar nggak minum, main tua, main judi. Banyak gitu orang menyepelekan sholat, banyak sekali. Bahkan kalau antum sensus itu di luar sekolah-sekolah Islam itu anak-anaknya sholat apa enggak? Tadi sholat subuh nih, nah yakin nggak sholat mereka. Anak yakin seyakin-yakinnya mereka banyak yang tidak sholat. Apalagi zaman sekarang antum bisa aja ya mak tidur dia ada HP, masuk kamar siap isya, tidurnya udah mau subuh ya kan, tunggu habis baterainya baru tidur. Betul nggak Dalsan? Betul kan? Iya betul. Masuk ke kamarnya siap isya, baik ada ini dah baik, tapi di kamar
berkeliling dunia melalui handphonenya. Itu nak bahaya fitnah kita ini. Makanya ana harap ya, walaupun pelajaran kita ini hanya qiraah gitu kan. Ini kan pelajaran qiraah. Apa yang diminta dari pelajaran qiraah ini coba? Ini kan di dalamnya banyak kisah-kisah ya. Kalau di yang biru itu, ini banyak kisah-kisah Musa wa Fir'aun ya. Selain di sini tujuan antum itu sebagai fahmul makro. Apa itu fahmul makro? Jadi tujuan belajar qiraah itu ya nggak ada papan tulisnya. Astagfirullah. Ada kira tadi ada papan tulis ya. Ya, jadi tujuan belajar qiraah itu adalah fahmul makro ya. Fahmul makro itu adalah paham yang antum baca tentunya. Jadi nanti juga antum ana tanya dengan bahasa Arab gitu kan. Paham nggak antum apa yang antum baca? Itu tujuannya. Selain dari itu, antum perhatikanlah kitab silsilah ini. Ini kan kisah-kisahnya motivasi tengok nih. Musa wa Fir'aun ya. Terus Al-Hadith, kisah-kisah kebaikan-kebaikan ya. Karena apa nak ya? Saat ini di TV atau yang antum gemari lah, atau kita gemari sebagai orang, itu banyak kisah diksi-diksi yang nggak ada kenyataannya. Spiderman ada kenyataannya, Power Rangers ada kenyataannya. Apalagi yang antum suka itu, Marvel itu ada kenyataannya. Kita didekatkan dengan cerita-cerita bohong mereka supaya mengagumi mereka dan dijauhkan dari cerita-cerita Islami yang nyata. Padahal mereka itu cuma diksi, nggak pernah ada, nggak akan pernah ada palu beton itu kayak Thor yang nggak bisa, nggak ada. Palu tukang lebih besar daripada dia, bisa dia kan sama tukang. Nggak ada mungkin kita berubah kayak manusia huluk. Spiderman itu begini-begini keluar tangannya antum terus ada laba-laba antum gini-gini kan dari cucu. Nggak ada, itu diksi supaya mempengaruhi. Itulah keyakinan kita. Hebat kali orang Amerika nih memang. Gini bisa nggak aku? Ana aja dulu sempat ya, yang ana terotak kali dan berpengaruh ke diri ana sampai ana bisa dikatakan ana gila. Udah ana itu dulu, makanya ana tinggalkan nonton diksi gitu kan, Avatar. Sampai gila ana di akhir. Ana coba-coba gini, udah bergerak mantau aku bisa. Api digini-gini kan, nggak ada, itu bohong. Kira-kira ada cara dibodohi. Dulu ketika ana SMP sama nonton itu kan, mungkin bisa juga. Terakhir, satu lagi Kerasakti. Itu sangat merusak akidah. Antum jangan kasih tontonan-tontonan seperti itu. Antum nonton Kerasakti, jadi antum ikuti setiap antum berpikir, Allah tuh pakai Buddha Rula ya di satu turun kayak gitu. Atau dewa pasti otomatis kita berpikir merusak keyakinan kita. Itu sebenarnya secara tidak, orang-orang muslim tuh nonton gitu semua, dikasih tonton. Padahal itu lebih bahaya dari ini kita dari sisi mudorot ya. Dari sisi mudorot ya, bukan anda membenarkan. Itu lebih bahaya dari antum nonton dangdut. Itu lebih antum berbahaya daripada nonton sinetron yang kayak gitu. Itu mengikis akidah kita nak. Kerasakti bisa merusak kayangan, bisa lari patkai dari mau dimasukkan ke manusia, jatuhlah dia ke babi, jadi babi. Jadi kita kan bisa nanti di akhirat bisa nggak lari? Ada nggak antum terpikir-pikir? Pasti ada. Itu perusakan akidah secara tidak langsung. Berarti kita berpikir nanti kalau aku dipegang sama malaikat Malik, lawan dia gitu kan, baru lompat lantung tinggi. Kemana antum pergi? Mana bisa? Itu dirusak akidah kita sama mereka yang antum ya nggak sadar. Oh ini bisa juga, enak juga nih filmnya. Ini nggak sadar. Antum nggak tahu juga orang sekarang tengok tuh gila sama Korea. Padahal Korea itu adalah salah satu negara di Asia yang paling rasis, tertutupi karena budaya. Orang Korea itu rasis nak, rasis. Ya mereka ketika di Indonesia diundang dipuji-puji lah Indonesia. Oh Indonesia hebat. Anda tahunya dari mana? Banyak itu video di YouTube ya ketika orang-orang ya berjumpa gitu dengan orang Korea via online entahlah apa nama aplikasi. Mereka sering rasis sama orang, menganggap negara selain Korea itu ya orang Indonesia jelek, hitam, segala macam. Mereka menganggap diri mereka super power di Asia. Rasis, tapi itu dipuja-puja sampai dipegang-pegang sama Korea berjilbab-jilbab mau. Ini otaknya perempuan itu dari mana coba? Udah dicuci. Nah ini jelas. Yang dimasukkan orang barat itu bukan antum ditembakin, nah antum udah terotak main game. Itu udah kalah perang antum. Antum belum perang sungguhan udah kalah. Kalau antum udah terotak main game, antum udah terotak main Facebook aja pikirannya, itu kita udah kalah perang nak. Udah kalah sebelum bertarung. Udah berhasil berarti memang misi mereka itu kan begitu, menjauhkan kita dari agama kita. Al-Quran senandung, dibikinlah lagu-lagu barat yang antum nggak tahu
ininya artinya enak juga, gak tahu artinya padahal kan Allah gak usah dengar Al-Quran udah kalah perang kita. Mereka nggak mau nembak Yantung terang-terangan, tembak puas datang dari Amerika, panel, enggak. Cukup dikasih tontonan, video porno rusak anak muda, lagu-lagu rusak, apalagi film-film action untuk anak-anak kecil. Mana tahu Khalid bin Walid, yang tahu Power Rangers, yang tahu Doraemon, betul nggak? Ditanya berapa anak Rasulullah SAW, nggak tahu. Atta Halilintar berapa saudara Farel? Tahu pasti, tahu kan? Itu nampak kan? Itu secara alam bawah sadar kita. Nah, kita nggak tahu. Dengan bangganya seseorang memajang di wall dinding Facebooknya gambar Free Fire. Dengan bangganya di WA-nya, ya kan, orang perang-perangan. Enggak apa kayak gitu. Kenapa nggak antum bangga aja? Antum lagi baca Quran, nah, antum foto, walaupun nggak nampak mukanya, kan lebih bagus, ya kan? Oke lah, ini jam istirahat ya kan, jam 10:05 nih kan, sampai jam 10:15 kalau sesuai dengan jadwal. Tapi kok nggak ada belnya ini? Bentar, yang lain kok nggak istirahat? Hah? Mas? Nggak boleh, kami karena corona, bukan karena kejam sekolahnya. Nanti antum ada apa-apa, kayak mana coba? Nggak boleh. Antum aja dijemput kalau bisa, itu orang tua satu gitu kan. Oke lah ya, kita lanjut ba'da istirahat. Karena ini seharusnya